Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi di mata kuliah Tren Penelitian Pendidikan Kimia, dan kali ini kita akan mendiskusikan tentang teknik review jurnal. Jadi bagaimana Anda akan melakukan review jurnal sebagai tindak lanjut dari kemarin Anda sudah melakukan tugas pengumpulan tema, dan kita akan menindaklanjutinya dengan teknik review jurnal kali ini. Ada beberapa hal yang kita akan bahas sebagai outline-nya atau rangkumannya. Yang pertama adalah fokus research, kemudian nanti kita bicara tentang sumber pustaka, dilanjutkan dengan bagaimana kita membaca jurnal. Membaca saja kok diajari ya, tapi ini adalah bagian dari kalau Anda belajar tentang sains, jangan sepelekan tentang membaca, menulis, itu juga bagian dari sains ya. Kemudian sintesis, bagaimana kita mensintesis hasil bacaan jurnal kita, dan yang terakhir adalah penulisannya. Baik, yang pertama kita akan bicara tentang fokus research Anda ya. Jadi fokus research yang sudah Anda sampaikan pada kami, kemarin Anda menyampaikan 3 tema, dan dari 3 tema itu dipilih 1 tema yang dijadikan sebagai tugas Anda atau proyek Anda untuk melakukan review jurnal, dan Anda akan melihat bagaimana tren penelitian dikaitkan dengan bagaimana Anda melihat jurnalnya, kemudian Anda review. Fokus research ini, riset adalah sebuah inquiry juga ya, sebenarnya di dalamnya ada pertanyaan, jadi kita dituntun dengan pertanyaan dari sesuatu hal, kemudian kita akan mencoba mencari pemecahan masalahnya dari pertanyaan tersebut. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan, nanti di riset Anda akan lebih banyak mendalaminya di metodologi penelitian pendidikan kimia, dan kalau Anda kurang, nanti Anda boleh mengambil mata kuliah tertentu yang berkaitan dengan penelitian di mata kuliah pilihan ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bukan merangkum lagi metodologi penelitian, karena metodologi penelitian kelihatannya baru Anda ambil semester ini. Jadi saya tidak akan merangkum materi dari metodologi penelitian. Nanti Anda gunakan saja pengetahuan Anda, pemahaman Anda berkaitan dengan metodologi penelitian di dalam pendidikan kimia, Anda gunakan untuk review jurnal ini. Ya, tetapi ada mungkin yang perlu diperhatikan di sini, kadang-kadang beberapa hal yang mungkin bisa menjadi kesalahan di dalam penelitian kita. Yang pertama adalah observasi yang tidak tepat. Karena kita bekerja atau melakukan penelitian berkaitan dengan manusia ya, dan perilaku manusia itu kan banyak sekali. Ada banyak faktor yang harus kita amati, dan kadang-kadang kita tidak melakukan pencatatan dengan benar, kemudian kita tidak mengingatnya dengan benar, kemudian banyak hal atau pengamatan-pengamatan lain yang tidak kita lakukan. Oleh karena itu, pengamatan kita menjadi terhadap perilaku manusia, seperti misalnya siswa kita, menjadi sesuatu yang tidak komplit, dan ini akan mengarah bahwa ya, karena tidak komplit itu mengarahnya menjadi salah atau tidak tepat. Kemudian yang kedua adalah seringnya kita overgeneralization atau generalisasi yang berlebihan. Kadang-kadang kita hanya mengambil penelitian dengan hanya 2 kali pertemuan, kemudian kita melakukan generalisasi bahwa apa yang kita lakukan itu bisa diumumkan bahwa ini adalah hal yang berlaku secara umum. Misalnya Anda menerapkan POE gitu hanya dengan memberikan perlakuan 2 kali pertemuan, kemudian Anda menemukan bahwa terjadi peningkatan bagaimana siswa berkomunikasi. Nah, ini kemudian Anda generalisasi bahwa POE bisa meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Hal itu yang menjadi kita sebut sebagai generalisasi yang berlebihan atau overgeneralization gitu. Kemudian observasi yang terlalu selektif.
observasi terlalu selektif ini terjadi karena kadang-kadang waktu kita membuat pertanyaan penelitian, waktu kita mengajukan merumusan masalah, kita sebenarnya di dalam pemikiran kita sudah membuat frame tersendiri, sebuah garis tersendiri bahwa hasil penelitiannya harus seperti ini. Oleh karena itu nanti pengamatan yang Anda lakukan atau yang kita lakukan saat kita ada di lapangan biasanya hanya mengamati apa yang kita pikir bisa mengkonfirmasi pertanyaan kita atau hipotesis kita. Sebenarnya penelitian, terutama karena kita bekerja dengan penelitian sosial, harusnya tidak seperti itu. Jadi kita tidak boleh hanya ingin mengambil data yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Tetapi yang terbaik adalah kita harus melihat data secara keseluruhan, mencatatnya semuanya, sehingga kita tahu apakah memang apa yang kita duga sebelumnya itu memang terkonfirmasi atau tidak gitu, bukan harus terkonfirmasi ya. Jadi bedanya di situ. Jadi dengan menggunakan banyak data kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang kita duga selama ini tidak seperti itu karena berdasarkan data, bukti dan sebagainya seperti itu ya. Anda bisa membedakan antara data dan bukti, nanti Anda akan diajari di Metopen. Yang berikutnya adalah penalaran tak logis. Jadi penalaran yang tidak logis ini bisa terjadi pada penelitian kita. Oleh karena itu Anda melakukan literatur review di sini adalah supaya Anda tidak melakukan yang ini, penalaran yang tidak logis. Artinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketika Anda terlalu mengobservasi yang terlalu selektif, melakukan observasi yang terlalu selektif karena adanya patokan atau frame yang kita buat sendiri saat kita mengajukan pertanyaan, ujung-ujungnya nanti adalah bahwa hasil yang Anda temukan nanti penilaiannya tidak logis karena Anda sudah membuat teori tersendiri. Oleh karena itu, di dalam literatur review ini Anda secara hati-hati melihat bagaimana sih sebenarnya review dari literaturnya, teorinya seperti apa, sehingga Anda nanti kalau melakukan penelitian arahnya benar gitu ya. Jadi itu yang seharusnya terjadi waktu Anda memfokuskan riset. Nah, fokus riset yang sudah Anda sampaikan, saya harapkan sudah berpegangan pada hasil observasi Anda terlebih dahulu, bukan sesuatu yang singkat semalam atau mungkin 1 jam sebelum deadline Anda kumpulkan, saya pengen ini. Gitu, tanpa Anda melihat penelitian-penelitian yang ada sebelumnya seperti apa. Anda sudah diberi waktu 1 minggu, kemudian Anda sudah diberi teorinya bagaimana meriset. Anda silakan tentukan temanya dan sudah ditentukan kemarin ya. Mudah-mudahan Anda sudah pada jalan yang benar. Nah, kalau Anda merasa bahwa ternyata kemarin itu saya terburu-buru dan saya tidak menginginkan topik ini, silakan diskusikan dengan dosen pengampu ya. Barangkali Anda bisa pindah atau Anda bisa membuat tim tersendiri untuk tema Anda. Tetapi itu berarti nanti akan mengurangi waktu Anda. Anda kemarin sudah melakukan penelusuran jurnal ya, nanti Anda harus mengulang lagi seperti itu. Berikutnya adalah sumber pustaka. Kita sudah melakukannya kemarin, Anda sudah mendapat penjelasan tentang bagaimana penelusuran sumber pustaka, dan mungkin Anda sudah belajar di mata kuliah yang lain tentang sumber pustaka juga. Jadi kita punya 3 macam sumber ya, mungkin lebih dari itu sebenarnya, tapi kita membaginya ada primer, kemudian sekunder dan tersier. Primer itu adalah sumber yang langsung seperti misalnya artikel jurnal ya, riset-riset yang empiris, yang akademis. Kemudian Anda juga bisa menjadikan pidato para penguasa atau para pemegang kebijakan itu sebagai salah satu sumber yang primer ya. Kemudian ada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, surat keputusan, kemudian peraturan menteri atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan dokumen-dokumen resmi negara, dan juga ya yang ke bawahnya itu adalah bagian dari sumber-sumber primer. Kemudian sumber-sumber sekunder Anda tahu ada
buku ya. Buku itu adalah buku teks itu adalah sumber sekunder karena biasanya buku itu mengutip dari sumber-sumber yang primernya. Selain buku teks, sebenarnya artikel jurnal, artikel yang berupa review itu juga merupakan sumber yang sekunder karena dia mengutip dari atau dia membahas berbagai macam sumber-sumber yang primernya, gitu ya. Tetapi yang ini masih bisa digunakan atau ya masih bisa digunakan sebagai sumber primer kalau Anda merujuk langsung pada si artikel review ini. Tetapi kalau Anda mengutip yang dikutip oleh si review ini atau artikel review ini masuknya berarti di sekunder. Kalau yang tersier adalah kalau buku mengutip buku dan Anda kutip, itu artinya Anda sudah menggunakan sumber-sumber tersier. Nah, di dalam penelitian pendidikan kimia nanti Anda diharapkan di dalam menyusun proposal maupun skripsi nanti Anda diharapkan lebih banyak sumber-sumber yang primer. Ya, sedikit sekunder boleh, tetapi hindari sumber-sumber yang tersier. Jadi karena zaman semakin maju, teknologi semakin maju, internet semakin mudah, gitu, jangan gunakan sumber-sumber tersier. Tersier itu sudah old school sekali. Itu sekitar tahun 80-an, 90-an mungkin masih mengutip buku dari dalam buku ya. Itu atau mungkin kutipan buku di dalam bukunya buku kan. Itu sumber yang nggak tahu sumber aslinya gitu ya. Itu sudah sumber yang kesekian, turunan yang kesekian. Jadi primer itu adalah data induknya, kemudian sekunder itu data yang pertamanya. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi yang kita pelajari bersama bahwa nanti Anda waktu menulis proposal itu lebih banyak ke sumber primer dan sedikit sumber sekundernya. Atau mungkin sumber-sumber sekunder Anda gunakan kalau memang sangat-sangat diperlukan, tidak masalah. Tetapi bukan sesuatu yang sebenarnya secara umum ada gitu, Anda menggunakan sumber sekunder, atau sebenarnya ada sumber primer ya Anda menggunakan sumber sekundernya. Jadi tidak boleh. Itu ya, jadi lebih ditekankan pada primer dan sekunder. Yang tidak boleh sama sekali adalah tersier. Jadi telusuri indukannya. Jadi cari yang lebih induknya, lebih awalnya dari sumber Anda. Baik, berikutnya adalah Anda membaca jurnal. Sebelum Anda lebih lanjut mendengarkan penjelasan saya, Anda bisa menyiapkan jurnal Anda, disiapkan di samping video ini, atau mungkin Anda mendengarkan video ini hanya di voice-nya aja, audionya saja maksudnya. Jadi Anda silakan dengarkan audionya saja, kemudian Anda sambil melihat jurnal Anda. Kalau Anda tidak puas ya dibagi layar Anda menjadi video dan kemudian Anda silakan lihat jurnalnya. Saya tidak akan menunjukkan jurnal di sini. Nanti di lain waktu kita akan mendiskusikannya dengan menunjukkan jurnal, tapi saya pikir karena Anda sudah mencari jurnal, Anda silahkan baca jurnal Anda sambil saya menjelaskan tentang bagaimana membaca jurnal atau artikel jurnal. Yang pertama adalah bagian-bagian jurnal. Mari kita lihat jurnal Anda. Jurnal Anda akan terdiri dari, yang pertama adalah judul, kemudian ada informasi tentang penulisnya ya. Jadi ada judul, kemudian di bawahnya biasanya adalah judul, kemudian ada informasi penulisnya, dan kemudian abstrak. Apakah kita bisa berhenti hanya di abstrak? Jadi nanti saya akan menjelaskan sedikit di belakang bahwa atau mungkin sekarang ya, nanti di belakang tinggal di review sebentar. Jadi di abstrak itu sebenarnya ada hal yang sedikit dalam tanda kutip tricky ya. Jadi artikel itu abstrak itu seperti displaynya toko. Jadi ada sesuatu yang ditampilkan oleh si punya toko supaya si pembeli itu tertarik untuk masuk ke dalam tokonya gitu ya. Nah, kadang-kadang ada jurnal-jurnal tertentu yang membatasi jumlah kata di dalam, dan lebih banyak ya, banyak juga jurnal yang membatasi jumlah di abstraknya hanya sekitar 100 gitu ya.
yang kalau misalnya sampai 200 500 itu agak lumayan ya, atau mungkin tidak dibatasi juga ada sih artikel yang semacam itu, tetapi kebanyakan terbatas dan si penulis bebas untuk menampilkan di beberapa jurnal mungkin yang akan Anda temui, mungkin hanya menampilkan beberapa kalimat tentang artikel yang ditampilkannya gitu ya. Itu kemudian kita mencoba untuk membaca dari abstraknya apa sih informasi yang ada di dalam artikel itu sesungguhnya. Nah, ini kadang-kadang membuat kita menjadi terlalu sedikit informasi. Oleh karena itu nanti kalau kita hanya mengambil sedikit informasi, kejadiannya seperti yang tadi, bahwa di riset kita kalau hanya sedikit informasi kemudian kita menggeneralisasi yang lebih besar, itu namanya overgeneralization gitu. Jadi kalau kita hanya membaca abstrak, dikhawatirkan bahwa abstrak itu tidak sekomplit apa yang ada di dalam artikelnya. Itu ya, jadi beberapa informasi yang kita butuhkan tidak ditemukan di situ, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah kita terarah atau karena abstrak itu kita menjadi misleading, mistaken gitu. Jadi sesuatu yang salah. Jadi kita menyimpulkan sesuatu yang salah. Baik, setelah abstrak itu sebenarnya ada pendahuluan di beberapa jurnal. Pendahuluan itu biasanya juga memasukkan juga ada reviewnya atau artikel reviewnya ya, literatur review bukan artikel review. Literatur reviewnya juga ada di situ. Jadi di pendahuluan juga introduction-nya itu juga memasukkan review literaturnya. Jadi kadang-kadang Anda tidak menemukan bagian dari literatur review yang tersendiri atau kajian teori yang tersendiri. Itu jadi masuk di dalam bagian pendahuluan. Ada yang seperti itu ya. Jadi bagian pendahuluannya sudah langsung menjelaskan tentang literatur review. Literatur review ini sebenarnya ada beberapa tipe. Nanti Anda silahkan baca jurnal Anda, termasuk tipe yang mana dari berdasarkan dari literatur reviewnya. Jadi Anda membuat literatur review dengan membaca literatur review ya. Yang pertama adalah compare and contrast. Ini biasanya dilakukan dengan cara si author atau si penulisnya ini melihat bagaimana perbedaan dari teori-teori atau yang riset-riset yang sudah dilakukan oleh orang lain, dan kemudian bagian mana yang overlap gitu ya, membanding-bandingkan, kemudian bagaimana yang berbeda. Nah, biasanya ini dilakukan dengan meng-compare atau mengintegrasikan asumsi dari dua atau lebih teori yang akan mereka gunakan. Gitu. Berikutnya adalah literatur review dengan pendekatan kronologis. Anda sudah sangat tahu kronologis itu apa. Itu artinya bahwa si peneliti melakukan penulisan literatur reviewnya berdasarkan alur sejarahnya. Jadi bagaimana teori-teori itu berkembang, kemudian atau konsep-konsep itu muncul, kemudian yang paling dipentingkan adalah titik tekan dari perkembangan setiap proses dari perkembangan teori tersebut. Jadi tidak hanya tahun sekian muncul sekian, tahun ini muncul konsep ini, tidak hanya seperti itu, tapi biasanya dijelaskan tentang perkembangannya seperti apa. Misalnya tentang belajar itu sendiri, tadinya tentang belajar itu menekankan hanya perilaku, kemudian orang beranggapan bahwa perilaku itu tidak selalu menunjukkan apa yang sudah dipelajari, maka muncul kognitif dan seterusnya sampai ke konstruktivis sosial, misalnya seperti itu. Itu adalah literatur review dengan pendekatan yang kronologis. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah kritik. Jadi titik tekan dari model literatur yang pakai kritik ini adalah terfokus pada apa yang sudah dilakukan oleh orang lain jadi yang sudah ditampilkan. Ini kemudian
dia menekankan apa sih yang sebenarnya belum diteliti atau hal yang belum diketahui. Nah, itu adalah sebuah literatur dengan gaya kritik. Kemudian dengan gaya aplikasi, ini biasanya dilakukan untuk yang penelitian-penelitian yang studi kasus ya. Jadi lebih difokuskan bagaimana sebuah konsep itu ditekankan atau dijadikan sebagai argumen, alasan untuk menekankan bahwa konsep atau teori itu berhubungan dengan orang-orang tertentu. Jadi misalnya bahwa perilaku siswa dengan ini itu dia didasarkan pada teorinya Bandura misalnya seperti itu. Jadi self-efficacy itu nanti masuknya ke Bandura. Ada yang meneliti tentang self-efficacy, tinjau teori belajarnya. Jadi jangan menggunakan teori-teori belajar yang lain ya, yang tidak sesuai dengan apa yang Anda tampilkan. Biasanya pakai seperti itu. Yang terakhir adalah tipe yang teori-teori baru. Jadi literatur yang semacam ini biasanya secara langsung mengargumentasikan teori-teori yang baru yang dibangun dari riset yang sudah ada. Itu tentang literatur, bagian dari literatur review. Jadi saya ulangi bahwa di jurnal itu setelah judul ada informasi tentang penulis, kemudian di abstrak. Kalau Anda mungkin tidak bisa mengunduh jurnalnya secara utuh, Anda bisa membaca abstraknya, tetapi ingat bahwa abstrak itu terlalu sedikit informasinya, jadi kita sebaiknya mencari jurnal secara utuh supaya tahu sebenarnya penelitian si author ini atau penelitian ini sebenarnya tentang apa yang dia sampaikan gitu. Itu tentang bagian awalnya. Kemudian ada introduction, kita bahas tadi. Kemudian setelah introduction itu bagian berikutnya yang muncul di dalam jurnal adalah setelah introduction ada metode ya. Atau mungkin ada setelah introduction ada literatur review dulu. Anda bisa membaca ini ya. Jadi ada introduction, ada literatur review. Literatur review tadi sudah kita bahas. Kemudian setelah literatur review biasanya ada metode di sana dan segala macam bentuk yang ditampilkan dari metode. Kemudian setelah itu kita akan menemukan result atau hasil dan diskusi, kemudian kesimpulan. Result and discussion kadang-kadang dijadikan satu, tetapi ada beberapa jurnal yang memisahkannya. Jadi result sendiri, kemudian discussion sendiri. Ada yang result and discussion, tapi conclusion dan limitation-nya biasanya dipisahkan. Jadi di banyak jurnal yang kita temukan sekarang ini, banyak jurnal yang menunjukkan limitation-nya. Ini limitation itu bukan berarti bahwa ini adalah kelemahan yang negatif dari artikel tersebut, tetapi justru memberikan peluang pada kita sebenarnya langkah berikutnya dari penelitian yang sudah dilakukan ini apa gitu. Jadi ini adalah limitation, dan kita sudah membaca bagian berikutnya. Yang tadi kita sudah membaca tentang literatur review dari si artikel yang kita peroleh. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang metode ya, yang seperti yang saya sampaikan di bawah literatur review itu ada metode. Perhatikan metode yang ada di dalam artikel yang Anda temukan. Metode ini bisa kualitatif, kuantitatif, atau kritik. Tentang metode-metode kualitatif, kuantitatif, dan kritik ini sudah Anda akan mendapatkannya di metodologi penelitian. Ingat sekali lagi, hubungkan antara mata kuliah Metopen dengan bagian yang di sini. Pemahaman Anda tentang ini, tentang metode-metodenya ini, Anda akan menggunakannya di mata kuliah tren ini ya. Jadi kalau Anda tidak paham, silakan tanyakan, gali lagi di Metopen. Jangan diam saja. Di dalam metode ini selain tentang desain penelitiannya, mungkin juga akan Anda menemukan datanya dari mana, instrumennya seperti apa, sampelnya siapa, berapa jumlahnya, dan sebagainya. Jadi berbagai macam fitur yang berkaitan dengan metode
logi penelitian ada di dalam bagian yang disebut sebagai metode. Kemudian kita masuk ke bagian hasil. Di bagian hasil ini biasanya ada banyak angka, statistik, data-data yang dimunculkan, gitu ya, sebagai alat bukti untuk melakukan pembahasan. Yang Anda perlu perhatikan mungkin dari banyak tipe yang ditampilkan dalam hasil atau komponen atau isi di dalam hasil. Yang pertama adalah mungkin Anda akan menemukan adanya hasil yang menunjukkan adanya korelasi positif satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi variabel itu meningkat jika variabel yang lain meningkat. Kemudian ada korelasi negatif, bukan negatif yang jelek ya, tetapi bahwa ada korelasi kalau suatu hal itu dinaikkan, itu akan menurunkan sesuatu. Contoh ini yang selalu saya contohkan, bahwa penelitian yang sangat kuno dari penelitian pendidikan adalah misalnya jarak rumah dengan prestasi belajar. Anda mungkin akan sedikit merenung sebenarnya apa yang dicari dari penelitian ini. Tapi ini adalah contoh yang ujungnya nanti ada korelasi negatif, artinya bahwa semakin jauh jarak rumah, maka prestasinya semakin menurun. Itu kan berarti semakin besar variabel A, semakin kecil variabel B-nya. Itu artinya ada korelasi yang negatif. Oh ya, mungkin walaupun saya mengatakan bahwa ini kuno, mungkin ini yang justru menjadi alasan untuk sistem persekolahan kita pendaftarannya sekarang pakai zonasi ya, karena semakin jauh semakin jauh jarak rumah, semakin turun prestasinya. Jadi zonasi itu didasarkan pada penelitian ini. Mungkin seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Anda mungkin bisa menemukan hasil yang berupa kurva, artinya bahwa korelasinya tidak lurus straight gitu, positif atau negatif, tetapi korelasinya adalah pada titik-titik tertentu ada peak, ada nilai maksimum atau ada nilai minimumnya gitu. Jadi berupa kurva gitu ya. Jadi Anda perhatikan baik-baik bagaimana data yang ditampilkan di dalam hasil itu. Atau mungkin juga hasil ini membandingkan sesuatu hal dengan faktor-faktor yang sama, satu hal dengan hal yang lain dengan beberapa faktor. Misalnya bagaimana orang yang tipenya kecenderungannya itu di dalam proses kooperatif itu ada yang individual, ada yang kooperatif, ada yang kompetitif gitu, misalnya seperti itu. Bagaimana kalau kita menerapkan Jigsaw di kelas yang ada siswa yang kecenderungannya kompetitif, ada yang siswa yang kecenderungannya kolaboratif, dan yang terakhir adalah siswa yang punya kecenderungan individual. Jadi itu kan bawaan dari setiap orang ya. Setiap individu punya personality trait dan kita membandingkan itu dengan ya contohnya itu. Jadi nanti kita akan mendapatkan, atau di dalam jurnal tersebut, atau kita akan mendapatkan bahwa ternyata kalau orang yang kompetitif, kalau dipakaikan metode pembelajaran yang kooperatif, ternyata mereka lebih soft, atau mungkin lebih meningkatkan kompetitifnya, atau meningkat pada bagian apanya dan sebagainya seperti itu. Nanti kemudian dibandingkan dengan yang individualis, yang kemudian yang dibandingkan dengan kooperatif dan sebagainya. Seperti itu adalah hasil yang perbandingan. Kemudian Anda juga akan menemukan signifikansi dari hasil yang sudah ditunjukkan. Kemudian nanti Anda juga akan melihat bagaimana validitas reliabilitasnya juga, dan berbagai macam uji statistik yang dimunculkan di dalam hasil. Jadi silakan cek jurnal Anda lagi. Kemudian berikutnya setelah bagian hasil, kita ke bagian yang disebut sebagai diskusi. Diskusi ini biasanya panjang, dan pada bagian diskusi ini selalu bagaimana Anda memposisikan, atau si author akan memposisikan dirinya dengan hasilnya dengan hasil penelitian orang lain. Jadi kalau dia menemukan A, kemudian mungkin dia akan mengcompare-nya, bahwa ternyata ini hasilnya berbeda, bahwa ini A besar yang dilakukan oleh orang lain ternyata A kecil gitu, atau B, dan seterusnya. Seperti itu dia
sifatnya berbeda gitu ya. Jadi pada bagian tertentunya berbeda. Jadi dia memposisikan dengan penelitian orang lain, atau dia juga bersepakat dengan penelitian orang yang dia sitir ya, atau dia citasi. Jadi dia mensitasi A, ternyata penelitian yang sudah dilakukan si A, si B, si C itu ternyata sama dengan yang penelitian saya lakukan. Ya, bahasanya seperti itu ya. Jadi silakan Anda lihat bagaimana dia mendiskusikannya. Biasanya memang seperti itu. Jadi di dalam diskusi itu tidak hanya cerita tentang hasil datanya dia sendiri tanpa mengkomparasikan dengan data orang lain, tidak, tetapi dia selalu akan memposisikan hasil temuannya itu sebenarnya di posisi mana dengan penelitian-penelitian oleh orang lain. Berikutnya adalah membuat catatan. Mengapa sebuah catatan itu penting saat Anda membaca sebuah jurnal? Jangan lupa siapkan catatan, nanti yang bagian-bagian catatannya akan saya sebutkan nanti ya. Jadi mengapa kita membuat catatan? Karena kita akan membaca banyak jurnal. Nanti Anda hanya akan membaca sekitar 5 jurnal, atau mungkin kalau Anda rajin, dan sangat dianjurkan untuk membaca sampai 25 jurnal sesuai dengan jumlah anggota, kalikan dengan 5 jurnal, jadi ada 25 jurnal untuk membiasakan Anda membaca jurnal ya, membaca jurnal yang akan digunakan sebagai referensi Anda nanti di dalam menyusun proposal maupun di dalam menyusun skripsi ya. Jadi mengapa itu penting? Karena sekali lagi kita membaca banyak jurnal. Bayangkan saja Anda punya 5 jurnal kali 20, mungkin ada sekitar 100 lembar. Yang tidak terbiasa nanti akan mungkin akan lambat, yang terbiasa akan cepat. Apapun itu gaya Anda cepat atau lambat, kalau kita tidak membuat catatan, biasanya kita akan lupa. Sudah membacanya lambat, kita ingat, kemudian sebentar kemudian kita lupa. Waktu kita akan menulis, kemudian kita baca lagi, membuka lagi. Bayangkan kalau misalnya Anda punya 100 jurnal kali 20, ada 2000 lembar yang harus Anda baca. Membolak-balikannya susah lagi. Kalaupun Anda pakai file PDF, kemudian Anda search, Anda juga tetap harus menentukan. Kemarin yang saya baca mungkin keywords-nya sama, tetapi bukan itu yang dimaksud. Oleh karena itu kita harus membuat catatan. Catatan itu bukan hal-hal yang berikut ini, bukan ya. Ini adalah negasi dari catatan. Jadi yang pertama adalah catatan itu bukan sebuah abstrak. Ya, jadi karena abstrak itu adalah rangkuman satu paragraf ya. Abstrak itu biasanya adalah rangkuman satu paragraf dengan sedikit sekali dengan sedikit temuan-temuan kuncinya. Jadi abstrak juga mungkin bisa informatif, tetapi mungkin juga tidak, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ini yang saya review lagi ya. Jadi kalau kita mendasarkan catatan kita pada hanya abstrak, mungkin detailnya jadi tidak terlalu kita dapat gitu ya. Jadi dan juga kita tidak boleh hanya mencatat abstraknya lagi. Jadi tidak boleh mengulang abstrak sebagai catatan kita, karena tadi detailnya tidak selalu abstrak itu detail. Ada abstrak yang detail ya, ada abstrak yang tidak detail. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi ini juga bukan rangkuman yang singkat gitu ya. Jadi catatan itu bukan rangkuman yang singkat. Jadi coret, kalau bayangan Anda catatan itu adalah rangkuman yang singkat. Yang kedua adalah catatan itu bukan catatan cepat atau quick note ya. Jadi bukan sesuatu yang simple kemudian hanya coret-coretan, kemudian kata-kata kunci yang mungkin Anda sendiri lupa ya. Jadi ingat bahwa saat Anda membaca jurnal ini difokuskan untuk membuat literatur review untuk proposal Anda, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan ya. Kalau Anda hanya akan membaca dan menambah pengetahuan, bolehlah quick note-nya. Tetapi kalau Anda membuatnya untuk literatur review, maka catatan harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan supaya nanti administrasinya lebih mudah.
Berikutnya adalah bukan sebuah deskripsi ya, atau mungkin juga daftar atau ya deskripsi konten ya, yang Anda deskripsikan dari hasil-hasil di jurnalnya itu. Ya, daripada Anda mungkin menjelaskan atau menuliskan tentang bahwa penelitian ini mendiskusikan 3 variabel dengan menggunakan survei dan menemukan bahwa hasilnya sangat signifikan. Lebih baik Anda menyebutkan variabelnya apa. Jadi mereka mengukur variabel apa, misalnya self-efficacy, kemudian apalagi prestasi belajar ya. Anda sangat suka dengan prestasi belajar, mungkin Anda itu, kemudian apalagi argumentasi dan sebagainya seperti itu. Kemudian Anda jelaskan bagaimana penelitian dilakukan dengan menggunakan misalnya angket yang isinya apa gitu, kemudian mereka menemukan bahwa ternyata self-efficacy siswa itu tidak berkorelasi dengan prestasi misalnya, ya. Jadi literatur ini menemukan bahwa self-efficacy ternyata tidak berkorelasi dengan prestasi misalnya seperti itu. Jadi bukan deskripsi yang umum, tetapi lebih dikhususkan pada apa yang ada di dalam jurnal ini sebenarnya ya. Berikutnya adalah sebuah catatan itu bukan translate langsung kata per kata dari setiap kata yang ada di dalam atau kalimat yang ada di dalam literatur tersebut. Jadi hindari translate langsung ya. Anda mungkin bisa mengcopy gitu, tapi kemudian saat Anda mentranslate-nya jangan translate words by words ya, atau sentence by sentence. Jangan seperti itu, tetapi cobalah untuk Anda memparafrasekannya, kemudian Anda membuat kesimpulan sendiri dan menampilkan langkahnya sendiri. Dan yang terakhir ini yang perlu diperhatikan bahwa catatan itu bukan daftar kutipan ya. Jadi mungkin Anda siap-siap mengutip, tetapi isi catatan itu bukan hanya daftar kutipan yang ada di sana, yang ada di dalam literatur itu, bukan ya. Jadi misalnya mereka menyebutkan hal apa saja di dalamnya, kemudian Anda kutip total di dalam catatan Anda. Gitu ya. Jadi bukan itu, tetapi catatan itu lebih kompleks walaupun lebih sederhana ya. Jadi catatan itu lebih kompleks dari apa yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk bentuk catatannya nanti silakan Anda lihat di LMS. Kemudian Anda lihat bahwa form catatan itu nanti akan berisi identitas jurnal. Kemudian yang kedua ada identitas jurnal, itu silakan Anda tuliskan dengan APA style ya. Tapi kalaupun tidak, Anda silakan identitas jurnal selengkap-lengkapnya. Akan lebih baik kalau misalnya Anda sudah menggunakan Mendeley, kemudian diinsertkan di situ. Kalaupun tidak, nanti Anda silakan buat atau tuliskan citasinya ini, referensinya ini di data jurnal. Di beberapa jurnal biasanya sudah menampilkan bagaimana jurnal itu kalau direfer dengan menggunakan APA style. Gitu ya, Anda silakan tinggal copy bagian itu, kemudian diisikan di identitas jurnalnya tadi ya. Kemudian bagian berikutnya adalah konsep kunci dan definisi. Silakan. Nah, pada bagian ini mungkin Anda akan mengutip beberapa ya yang disampaikan oleh si jurnal itu. Jadi ada konsep-konsep kunci, kemudian definisi, ada konsep-konsep kunci yang harus dituliskan dengan kata per kata, dan ada kunci yang konsep-konsep yang mungkin Anda silakan diparafrasekan saja. Gitu ya, termasuk juga definisinya. Ada konsep yang dengan harus hati-hati kita definisikan sesuai dengan jurnalnya untuk konsep-konsep yang kiranya memang berbeda yang disampaikan oleh jurnal. Misalnya ada jurnal yang menyebutkan bahwa tidak perlu pembelajaran tentang Le Chatelier dulu untuk melihat pergeseran kesetimbangan, tetapi harus ditekankan tentang Q dan K. Nah, hal itu Anda lihat
definisinya dengan hati-hati seperti yang disampaikan oleh si jurnal tersebut gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda misalnya di situ. Kemudian di dalam literatur itu ada tipe sumber pustaka. Jadi kalau Anda menggunakan form catatan itu untuk semua literatur review Anda, tipe sumber pustaka ini silakan dituliskan misalnya buku teks dan yang lain-lainnya. Tetapi untuk yang tujuan mata kuliah ini silakan Anda tuliskan artikel penelitian akademik ya. Dan penelitian yang empiris ya. Berikutnya adalah tipe sumber pustaka. Tipe sumber pustaka kalau Anda menggunakan form ini untuk banyak literatur review, mungkin ada banyak literatur yang Anda gunakan dan sumber-sumbernya bisa primer, sekunder dan sebagainya, silakan tuliskan di situ supaya Anda bisa tahu bahwa ini ada dari buku, ini ada dari review, kemudian ada dari artikel empiris dan sebagainya. Untuk tujuan penelitian mata kuliah ini seperti yang sudah disampaikan bahwa Anda akan menggunakan artikel penelitian akademik yang merupakan penelitian yang empiris ya. Kemudian berikutnya adalah tipe data yang diteliti. Ini silakan detail tentang metodenya, tentang data apa saja yang diteliti oleh orang tersebut, misalnya menggunakan angket apa saja, angketnya bertanya tentang apa saja, misalnya Anda meneliti tentang FOSI, View of Scientific Inquiry, itu di dalamnya dia mungkin menanyakan 5 hal gitu atau 6 hal. Nah, silakan Anda tuliskan apa saja yang ditanyakan supaya Anda nanti tahu hasilnya dari setiap data itu apa. Kemudian catatan berikutnya yang harusnya muncul itu adalah di mana, kapan, dan dari siapa data tersebut diambil ya. Jadi ini adalah bagian sampling dan populasinya, kapan dilakukan gitu, dan tempatnya, tempat, kemudian waktunya dan sampelnya. Untuk sampel mungkin Anda sudah belajar banyak di metodologi penelitian, bagaimana cara mensampel, macam-macam sampel, bagaimana teknik samplingnya ya, bagaimana cara sampel atau teknik sampling itu ada berbagai macam. Ya, silakan Anda gunakan sekali lagi pemahaman Anda di metodologi untuk di sini. Untuk melihat jurnalnya. Kemudian berikutnya adalah temuan kunci yang berhubungan dengan setiap konsep tadi. Ada pertanyaan penelitian yang sudah dijelaskan di bagian literatur review ya. Sebenarnya tadi sudah mungkin saya kelewat sedikit tentang literatur review tadi. Pada ujung dari literatur review tidak hanya tentang bercerita tentang literatur yang dia gunakan dengan cara membandingkan, mengcompare, kemudian mengkontrasnya atau yang lainnya, tetapi sebenarnya tujuan dari literatur review itu nanti akan merujuk pada sebuah kesimpulan, kemudian mungkin juga dia akan menunjukkan ketidakkonsistenan, kemudian juga mungkin ada beberapa literatur yang menjadikannya ambigu, kemudian juga tidak akurat. Nah, dia akan memunculkan hal yang bahwa ada sesuatu gap. Ada sesuatu masalah di dalam literatur review itu, kemudian memunculkan variabel-variabel baru dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu biasanya ada di dalam literatur review atau di introduction-nya. Di sana Anda bisa melihat ada pertanyaan di sana dan ada juga hipotesis. Kadang-kadang si author atau si penulis ini memberi kode kalau di pertanyaan itu biasanya diberi Q, ada Q1 itu berarti pertanyaan penelitian pertama, Q2 itu berarti pertanyaan penelitian kedua dan seterusnya. Kalau hipotesis biasanya dituliskan dengan H. Nah, Anda di dalam temuan kunci yang berhubungan dengan konsep itu cek lagi bagaimana si author ini menjawab atau mengkonfirmasi hipotesisnya atau menjawab pertanyaan penelitiannya. Jadi temuan-temuan kuncinya di situ. Bukan hanya tentang bahwa pertanyaan ini terjawab ya tidak, meningkat atau tidak, tetapi bagaimana mereka mengkajinya gitu ya.
bahwa temuan kunci itu memang benar-benar temuan yang penting, dan kemudian Anda tuliskan di dalam hal-hal yang penting dari penelitian-penelitian tersebut dan keterbatasan yang dikemukakan. Keterbatasan itu sekali lagi bukan titik lemah ya dari memang titik lemah dari sebuah penelitian itu, tetapi bukan hal yang negatif yang menjadikan bahwa penelitian ini kurang bermakna, tidak, tetapi justru akan memberikan dampak positif bagi peneliti berikutnya, bahwa ada hal yang ternyata bisa ditunjukkan oleh penelitian ini bahwa masih ada terbatas di sini. Kita harus bisa melakukan hal apa lagi setelah ini. Itu adalah form catatan jurnalnya. Setelah kita membuat catatan jurnal, kita masuk ke bagian yang kita sebut sebagai sintesis. Apa sih yang dimaksud dengan sintesis ini? Ini adalah sintesis itu kalau kita sudah membuat catatan itu, kemudian kita kumpulkan catatan itu, kita bahas secara bersama-sama, bring together di dalam sintesis ini. Dan di dalam sintesis ini sebenarnya ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengkombinasikan, kemudian mempertentangkan, mengkontrasnya tadi. Jadi tadi si teori A dengan teori B ada sesuatu yang bisa kombinasi, atau mungkin teori A dengan teori B itu bertentangan di bagian mananya, kemudian kita perlu melakukan hal yang lainnya, kemudian mengintegrasikan. Jadi ada 3 hal yang kita lakukan dalam sintesis itu. Mengapa sih kita perlu melakukan sintesis? Yang pertama adalah karena dalam sintesis itu nanti kita akan mendapat penjelasan mengenai sesuatu ya. Jadi teori yang kita pijak, teori yang kita sampaikan menjadi lebih jelas. Oh, ternyata sebuah self efficacy itu yang seperti ini loh, yang dimaksud dengan self efficacy. Berbeda dengan belief, berbeda dengan value yang lain gitu ya, atau attitude yang lain gitu. Itu di dalam sintesis. Kemudian sintesis juga bisa merangkum ya. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata definisi yang benar tentang saya selalu bicara self efficacy, nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa melihat rangkuman penelitian tentang efikasi itu, self efficacy itu seperti apa. Gitu. Kemudian berikutnya adalah kita memberikan tekanan di dalam sintesis ini. Nanti kita akan memberikan poin utama dari penelitian kita itu di mana. Dan yang terakhir adalah yang paling jelas adalah setelah sintesis ini kita mendapatkan arah yang jelas dari proses penelitian kita. Di dalam sintesis ini kita melakukan perbandingan konsep dari berbagai sumber, dan implikasinya sebenarnya ada 2 macam ada 2 macam cara kita mensintesis. Yang pertama adalah komponensial, artinya komponen per komponen, dan yang berikutnya adalah directed ya, directed. Jadi lebih diarahkan, terutama kalau kita sudah tahu dan kita ingin menentukan, sudah tahu teorinya dan kita ingin menentukan sebenarnya arah teori kita itu akan kemana. Nah, untuk sintesis saya sudah menyediakan formnya di dalam LMS. Nanti silakan Anda dari catatan itu kemudian Anda uraikan dari setiap jurnal itu muncul konsep apa saja. Jadi karena Anda nanti diminta untuk melihat komponen-komponen dari setiap tema yang Anda buat, kemudian Anda silakan bandingkan konsep-konsep dari setiap jurnal yang Anda temukan. Semakin banyak jurnalnya, semakin banyak konsep yang dibandingkan, akan semakin baik Anda mendapatkan sintesisnya. Baik, kemudian bagian yang terakhir adalah penulisan. Kita akan mendiskusikan tentang bagaimana menulis di bagian berikutnya. Itu ya, jadi kita akan mendiskusikan bagaimana kita menulis hasil sintesis kita. Hasil sintesis tadi belum selesai kita mereview, baru kita mendapatkan gambaran secara umum hasil sintesis kita, kemudian belum kita tuliskan di dalam satu bentuk essay review atau artikel review yang diinginkan.
Kita akan mendiskusikannya pada pertemuan yang akan datang, pada bagian yang akan datang. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.